Selamat datang di tahun yang katanya tahun resesi, tahun kegelapan, tahun di saat badai datang dan tidak bisa dihindari. Paling tidak itu kata para pejabat. Di negeri ini, tahun penuh drama sebenarnya. Kita juga bisa menjadi bagian dari penyebab resesi. Bagaimana kita bisa pengaruhi hantu yang disebut resesi itu? Resesi sekarang sudah seperti hantu. Wujudnya belum ada pun sudah menakutkan. Bahkan jadi kambing hitam. Seperti saat PHK yang terjadi akhir tahun kemarin, ramai-ramai menyebut penyebabnya adalah resesi. Sebenarnya itu cara mudah buat ngeles. Resesi jadi semacam mitos yang dihidupkan. Misalnya, jangan lewat jalan itu karena ada setannya, ada hantu. Orang ramai-ramai, nggak ada yang mau lewat. Padahal kalau ada orang lewat, itu yang ketemu adalah orang lagi pacaran. Nah, untuk menutupi itu kemudian dibuat mitos lewat jalan itu ada hantu. Nah, jadi sudah banyak pejabat kita yang mencoba hidupkan mitos semacam itu. Mereka menakut-nakuti soal kondisi ekonomi tahun ini. Bahasa ngelesnya agar masyarakat waspada. Padahal yang terutama harus waspada itu adalah pemerintah, bukan masyarakat gitu. Bagaimana kebijakan untuk menahan imbas dari resesi global yang mampir ke sini kelak? Sampai hari ini nggak jelas apa yang akan dilakukan oleh pemerintah. Paling-paling kalau nanti udah kejadian, baru bereaksi dengan kebijakan-kebijakan tabrak kiri kanan. Ketika pejabat nakut-nakuti, ini yang jadi persoalan. Karena ini seperti menghidupkan kembali mitos. Padahal asal-muasal krisis itu kan diciptakan oleh orang-orang yang berpengaruh, para pejabat kita. Misalnya pejabat yang menebar horor Indonesia gelap, badai pasti datang, dan sebagainya. Kepercayaan publik yang didasari atas tindakan kebanyakan orang, kemudian jadi keputusan dalam tindakan ekonomi. Misalnya tadi menahan konsumsi gara-gara percaya dengan omongan para pejabat, maka ekonomi akan bekerja seperti itu, sesuai dengan jalan itu. Nah, karena itulah salah satu cara ekonomi kita bekerja. Ada keputusan yang diambil secara tidak rasional. Keputusan diambil tanpa menggunakan asumsi rasional, tapi ikut-ikutan. Jadi kalau di bangku sekolahan itu istilahnya dikenal dengan behavioral economy. Jadi ekonomi perilaku. Nah, implikasinya ini yang gawat. Bisa jauh berbeda dengan keputusan yang didasari oleh asumsi rasional. Karena keputusan diambil dengan dasar melihat orang atau masyarakat berperilaku pada situasi tertentu. Situasi pada kasus resesi, omongan pejabat yang menakutkan dipercaya. Terus jadinya simpan uang di bawah kasur. Itu adalah tindakan ekonominya, menyimpan uang di bawah kasur. Semakin banyak yang berperilaku seperti itu, maka krisis akan benar-benar terjadi. Kegiatan ekonomi mandek atau melambat, kemudian resesi. Semua susah, dunia usaha loyo, PHK massal bakal terjadi. Tentu bukan berarti kita akan jadi jor-joran konsumsi dengan tidak mempercayai omongan pejabat tadi. Sewajarnya aja. Ada uang lebih, silakan belanja tunai. Untuk kredit, ya pikir lagi. Suku bunga lagi tinggi. Yang penting, eling lan waspada.